Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elpa Nopitasari. Saya dari kelas KPI semester 7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi kami dari mata kuliah Manajemen Media Massa mengenai tata cara mendirikan perusahaan penerbitan pers yang dikutip dari buku Tata De Juroto pada bagian bab 5 halaman 117. uh, Mengenai tata cara mendirikan perusahaan penerbitan pers itu, yang pertama ada badan hukum. Perusahaan penerbitan pers yang menyelenggarakan penerbitan pers harus berbentuk badan hukum yang dibuat di hadapan notaris atau instansi yang berwenang untuk itu. Bentuk badan hukum perusahaan atau penerbitan pers ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT, kedua, koperasi, ketiga, yayasan, dan keempat, badan usaha milik negeri atau BUMN. Kedua itu, pembentukan badan hukum perusahaan atau penerbit pers tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut. Bagi perseroan terbatas atau PT, yang pertama, perseroan terbatas atau PT didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga orang warga negara Indonesia yang tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi menentang Pancasila. Kedua, modal perusahaan harus seluruhnya modal nasional. Ketiga, modal kerja perusahaan harus cukup untuk membiayai penyelenggaraan penerbitan pers secara teratur sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Dan yang terakhir, akta pendirian perusahaan disahkan oleh departemen dan didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, bagi koperasi sendiri, koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang warga negara Indonesia yang tentunya tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi menentang Pancasila. Kedua, modal koperasi harus seluruhnya modal nasional. Dan ketiga, modal kerja koperasi harus cukup untuk membiayai penyelenggaraan penerbitan pers secara teratur sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Ketiga, akta pendirian koperasi disahkan dan didaftarkan pada Departemen Koperasi. Dan yang terakhir itu, pembentukan koperasi hendaklah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku bagi koperasi. Dan bagi yayasan itu, yang pertama, yayasan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 orang warga negara Indonesia yang tentunya tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi menentang Pancasila. Kedua itu, modal yayasan harus seluruhnya modal nasional. Ketiga, modal dasar atau harta kekayaan yayasan harus cukup untuk membiayai penyelenggaraan penerbitan pers secara teratur sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Dan yang terakhir, akta pendirian yayasan didaftar pada pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, bagi badan usaha milik negara atau BUMN masih akan diatur dalam surat keputusan Menteri Penerangan tersendiri. Selanjutnya, dalam kegiatan bidang usaha itu sendiri, yang pertama, kegiatan bidang perusahaan atau penerbit pers terbatas pada usaha penyelenggaraan penerbitan pers sebagai usaha pokok yang hanya dapat diperluas dengan usaha percetakan pers. Dan yang kedua itu, penerbitan pers yang diselenggarakan ialah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab serta mengutamakan sifat-sifat ideal dan dikelola secara bersama atas dasar kekurangan. Dan yang terakhir itu, perusahaan atau penerbit pers dikelola berdasar atau asas kekeluargaan sesuai dengan hakikat demokrasi Pancasila dengan proses permainannya yang berwujud bergotong royong dalam pengelolaan usaha serta keikutsertaan karyawan pers dalam pemilikan modal yang dapat dibentuk pemilikan saham secara kolektif atau bentuk-bentuk pemilikannya yang lain juga bersifat kolektif.
Ketiga itu di bagian akta pendirian perusahaan atau penerbitan pers. Yang pertama, perusahaan atau penerbitan pers yang dapat mengajukan permohonan SIUPP adalah perusahaan atau penerbit pers yang akta pendiriannya memuat ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 01 Per Menpen 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers serta Surat Keputusan Menteri Penerangan tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan SIUPP. Kedua itu akta pendirian perusahaan atau penerbit pers selain memuat ketentuan-ketentuan yang lazim dibuat notaris, harus memuat ketentuan-ketentuan tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri Penerangan Rakyat Indonesia Nomor 01 Pers Menpen atau pada tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha, yang mana penerbitan pers SIUPP yang mencangkup maksud dan tujuan badan hukum yang bersangkutan serta usahanya, yakni untuk menyelenggarakan suatu penerbitan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan atau tanpa percetakan pers, serta yang mengutamakan sifat-sifat ideal dan dikelola secara bersama berdasar atau asas kekeluargaan. Susunan pendirian pengurus dan wewenang masing-masing modal dasar atau harta kekayaan yang disisihkan, bertanggung jawab dewan pendiri dan pengurus ke dalam dan keluar, cara-cara pergantian pengurus dan cara-cara pembubarannya. Dan terakhir, lain-lain ketentuan yang dipandang perlu yang bersumber pada Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 01 Pers Menpen tahun 1984. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.